Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Berjumpa lagi kita dalam program pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ketentuan pinjam meminjam. Baiklah, mari kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut dalam bahasa Arab disebut ariyah, artinya pinjaman. Sedangkan menurut istilahnya ariyah adalah pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak barang dan dikembalikan secara utuh tepat pada waktunya. Dasar hukum diperbolehkan pinjam meminjam adalah Surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya, hukum pinjam meminjam. Yang pertama, hukum pinjam meminjam adalah wajib. Hukum pinjam meminjam yang wajib ini apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan, sangat mendesak. Misalnya meminjamkan mobil untuk mengantar orang sakit keras ke rumah sakit, sedangkan mobil yang kita miliki itu sedang tidak digunakan dan masih dalam kondisi layak jalan, maka hukumnya menjadi wajib. Yang kedua, hukum pinjam meminjam adalah haram apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya meminjamkan pisau untuk berkelahi atau meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan. Jika kita ketahui maksud dan tujuan dari barang yang akan dipinjam tersebut untuk perbuatan aniaya dan melawan hukum lainnya, maka hukumnya haram. Yang selanjutnya, rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam rukun yang pertama adalah adanya orang yang meminjamkan atau musta'ir. Syaratnya dia harus balik, berakal, bukan pemboros dan tidak terpaksa. Rukun yang kedua adalah orang yang meminjam atau mu'ir. Syaratnya balik, berakal, dan bukan pemboros. Rukun yang ketiga adalah barang yang dipinjamkan atau musta'ar. Syaratnya memiliki manfaat dan dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya. Dan yang keempat, rukun yang keempat adalah ijab qabul. Lafaz ijab qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan lafal ijab dilanjutkan dengan qabul. Dan selanjutnya, bagaimana dengan kewajiban orang yang meminjam atau kewajiban peminjam? Yang pertama, dia wajib mengembalikan barang yang dipinjamkan kepada pemiliknya. Wajib. Jangan meminjam barang kemudian barang itu dimiliki. Yang kedua, mengganti apabila rusak atau hilang barang yang dipinjamkan tersebut. Dan yang ketiga, menjaga atau merawat barang dengan baik. Selanjutnya, bagaimana dengan masalah-masalah yang sering terjadi dalam pinjam meminjam? Nah, yang pertama, seorang peminjam diperkenankan
memakai dan memanfaatkan barang sebatas barang tersebut diizinkan. Jadi barang yang boleh dipinjamkan adalah barang yang diizinkan sebatas waktu yang diizinkan. Jika melebihi batas waktu, maka dia harus segera mengembalikan. Yang kedua, apabila barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang dengan sebatas yang diizinkan pemiliknya, maka orang yang meminjamkan tidak wajib mengganti. Artinya, si orang yang memberi pinjaman itu sudah mengerti konsekuensi dan dampak apabila barang ini dipinjamkan kepada orang lain, tapi dalam batasan-batasan yang diizinkan atau dimaklumi si pemiliknya. Yang ketiga, apabila dalam pengembalian barang membutuhkan biaya, maka yang menanggung biaya tersebut adalah orang yang meminjam. Jangan dibebankan kepada orang yang sudah memberi pinjaman tersebut, maka kalau ada kerusakan disuruh ganti pula. Dan yang keempat, akad ariyah boleh diputus dengan ketentuan tidak merugikan. Selanjutnya kita akan jelaskan hikmah pinjam meminjam. Yang pertama, sama-sama memberikan kegembiraan kepada orang yang mendapat kesulitan. Yang kedua, terjalin kasih mengasihi. Yang ketiga, di sisi Allah, orang yang memberi pinjaman akan diberi pahala yang besar. Disukai oleh sesama karena dia baik dan suka meminjamkan atau memberi pinjaman. Dan yang kelima, terhindar dari siksa api neraka. Nah, inilah dia pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan dan kita akhiri dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.